Kaki-kaki adalah part terakhir hasil proses penyaluran tenaga dari beberapa komponen mobil. Selain sebagai penopang utama agar mobil bisa berdiri dengan kokoh, juga tidak ada yang bisa memungkiri jika kaki-kaki berfungsi lain sebagai mahkota utama sebuah mobil. Walaupun sebenarnya mahkota itu ada di kepala bukan di kaki ya men. Karena dengan hanya mengganti satu part ini, mobil kalian bisa berubah tampilan drastis sampai orang-orang tercengang melihatnya. Dan bahkan bisa menjadi acuan penilaian karakter seseorang hanya dengan melihat style kaki-kaki apa yang dipilihnya men. Kaki-kaki sendiri terdiri dari banyak bagian dan fungsinya masing-masing, seperti suspensi dan teman-temannya. Lalu juga ada velg serta ban. Dan di sini gue akan terfokus pada part yang paling keren dan paling mahal dari yang termahal, yaitu velg. Kuy, tonton video ini untuk mengetahui awal mulai terciptanya velg, bagian-bagian velg, dan juga beberapa velg terkece yang orang sampai bilang kalau ini velg tidak pernah salah kalau dicolok di mobil manapun men. Roda merupakan salah satu penemuan paling besar dalam peradaban manusia. Seiring perkembangannya, roda yang awalnya berbahan kayu berevolusi menjadi dua bagian yang tidak bisa terpisahkan, yaitu velg dan juga ban. Pada tahun 1920, velg awalnya terbuat dari bahan baja dan berkembang menjadi alloy wheel dengan bahan aluminium yang lebih ringan, hingga muncul teknik-teknik pembuatan seiring penemuan bahan utama velg yang aneh-aneh. Yang pertama, ada velg casting. Sesuai namanya, dicetak. Material velg yang berupa lelehan cairan dituang ke dalam cetakan yang udah ada dan jadilah sebuah velg. Metode pembuatan ini paling sering dipakai karena biaya produksinya yang murah dan waktu pembuatannya yang cepet men. Soalnya bisa dilakukan sekaligus untuk banyak velg, tergantung banyak cetakan yang lu punya men. Tapi kekurangan dari velg-velg cetakan tersebut adalah udah pasti lebih gampang retak dan juga ampar-amparan di jalan kalau lu pakainya begajulan. Lalu yang kedua ada velg forged, velg dengan bahan terkuat karena menggunakan teknologi tinggi. Cara pembuatannya yaitu aluminium padat dan juga ringan dimasukkan ke dalam mesin terus dipanaskan. Dalam prosesnya material tersebut dipres sehingga menghasilkan velg yang lebih solid dan juga keras. Dan pastinya membuat harga velg forged lebih mahal karena banyaknya bahan baku yang terbuang saat proses. Walau begitu, velg ini paling cocok digunakan buat mobil-mobil balap berkecepatan tinggi karena bobotnya yang ringan dan juga keras. Gokil. Dan yang ketiga, metode pembuatan pengembangan dari velg casting, yaitu velg flow forming. Velg flow forming dibuat melalui beberapa tahap, dimulai dari proses cetak, kemudian ditekan dengan roller dan ditarik menggunakan mesin sehingga menjadi sebuah velg. Dengan cara ini, kepadatan velg flow forming materialnya lebih kuat daripada velg casting, dan jenis ini paling banyak digunakan merek-merek velg karena harga produksinya yang murah dan kekuatannya mendekati velg forged. Tapi teruntuk elu men yang udah kebanyakan duit dan pengen ganti velg bawaan pabrik ke velg aftermarket, tidak semua velg bisa asal lu tempelin ke mobil lu karena ada beberapa aturan-aturan, angka-angka, dan juga simbol-simbol pada velg yang harus dipahami, mulai dari diameter velg, lebar velg, offset velg, dan juga PCD velg. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. Kita ambil contoh dari salah satu foto ini men. Angka pertama dari velg menandakan diameter velg tersebut yang selalu digambarkan dengan satuan inci. Semakin besar angka tersebut, maka velg lo juga makin gede men. Lalu di sebelahnya ada angka yang menandakan lebar velg, yang tentu aja seberapa lebar tapak velg tersebut nempel di tanah. Semakin lebar, udah pasti traksi makin gacor.
Lalu ada huruf J, sebuah tanda untuk bibir velg yang biasanya ada di velg-velg dengan diameter besar. Ada lagi huruf A yang berarti ham atau punuk yang berfungsi sebagai penahan ban agar gak geser-geser pas lagi lo ngebut-ngebutnya men. Semakin banyaknya punuk, ya udah pasti ban semakin gak geser dari bibir velg. Lalu ada lagi offset yang dilambangkan dengan kode ET atau singkatan dari bahasa Jerman, Einpress TFV. Angka yang paling umum mulai dari ET 30-an dan ET 40-an. Berfungsi sebagai seberapa jauh bagian tengah velg lu nempel di tempat nyoloknya men. Semakin kecil angkanya, maka semakin keluar velg lu dari bodi mobil. Bahkan sampai ada yang angkanya minus yang biasanya dipakai oleh modifikator-modifikator pengguna wide body. Anjay. Dan yang terakhir dan yang paling sering lu lihat tapi kadang dianggap sepele padahal penting, yaitu PCD atau singkatan dari Pit Circle Diameter yang mengartikan velg lo punya berapa lubang baut dan angka sebelahnya adalah jarak dari lubang-lubang tersebut men. Jadi jangan harap kalau mobil lo cuma punya colokan 4 baut tapi pengen dipasang pakai velg dengan PCD 5x114 atau PCD 6x139, walaupun sebenarnya bisa memakai adaptor tambahan yang bisa merubah PCD mobil lo tanpa merusak PCD bawaan. Biasanya dipakai sama modifikator yang mobilnya pabrikan Jepang pengen dicolok pakai velg-velg bawaan Mercy atau BMW. Semua hal tersebut wajib lo perhitungkan dan sesuaikan dengan rumahan roda dan fender di mobil lu men. Maka itu ada istilah fitting velg yang berfungsi ngepasin velg idaman lu dengan mobil lu dan bisa dikonsultasikan dengan toko-toko velg kesayangan lu men. Walaupun sebenarnya sudah ada alat bernama Fit Rim Tools yang langsung ngasih ukuran pas sesuai keinginan dan kapasitas mobil lu. Jadi gak usah lepas pasang velg atau bolak-balik ke bengkel dan toko velg untuk menemukan istilah fitment. Dan sesuai perkembangannya juga, velg mulai berkembang menjadi beberapa bagian yang bisa lu custom sesuka hati. Mulai dari velg 2 piece, 3 piece, bahkan 4 piece. Velg-velg ini terbagi menjadi bagian barrel, center ribs, dan outer lips yang semuanya digabung dengan baut atau rivets. Dan sekarang gue akan memperkenalkan beberapa produsen velg di dunia yang sering banget dipakai oleh mobil-mobil berspesifikasi tinggi dan juga modifikator-modifikator ternama. Yang pertama adalah OZ Wheels, berdiri dari tahun 71 di sebuah pom bensin kota kecil Rossano Veneto, Italia, dari dua orang yang bernama Silvano Oceladore dan Pietro Zen. Velg pertama OZ langsung dibuat dan dipasang ke Mini Cooper untuk berlomba di ajang rally dan langsung menang di hari itu juga. Gokil. Dan pada tahun 84 divisi balap OZ didirikan oleh Claudio Bernoni dan mulai memproduksi velg buat mobil F1 dari tim Alfa Romeo Euro Racing. Hingga akhirnya OZ membuat sebuah penghargaan dengan tujuan mengidentifikasi bakat-bakat muda di ajang motorsport seperti Michael Schumacher dan mulai melahirkan juara-juara dunia seperti Carlos Sainz dengan Celica GT4-nya, Alain Prost dengan tim Williams, Marcus Grönholm dengan Peugeot 206, Timo Bernhard dengan Audi Le Mans Prototype, Fernando Alonso dengan Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel dengan Renault Renault, Sebastian Loeb dengan Citroen DS3, hingga di ajang MotoGP bersama Marc Marquez dengan RCV-nya. Yang sudah pasti semuanya pakai velg OZ ya men. Dan sekarang lu bisa milih berbagai macam velg OZ aftermarket yang bisa jadi acuan buat dicolokin ke mobil lu, kayak Super Turismo, Super Forgiata, Ultra Leggera, dan juga Rally Racing. BBS didirikan dari tahun 70 oleh dua orang bernama Baumgartner dan juga Brand di kota Siltac, negara Jerman. BBS mulai dikenal karena menjadi pabrikan pertama di dunia yang membuat velg 3 piece dan digunakan buat balap F1 yang dipakai di mobilnya Michael Schumacher. Sebuah revolusi desain dalam dunia motorsport. BBS terkenal karena desainnya yang klasik dan juga menjadi sesuatu yang gak bisa dipisahkan sama merek BMW karena menjadi penyuplai utama buat pelek-pelek dari BMW di awal BBS berdiri men.
mulai dari CSL, E30, E12 hingga pembuatan body kitnya juga ada merek BBS. Walau begitu, BBS juga pernah menyuplai pelek buat merek-merek lain macam Porsche 911 GT3, Lexus LFA hingga RX-7 Type A. Tapi sayang, BBS mengalami kebangkrutan tidak hanya sekali, tetapi 3 kali men, di tahun 2007, 2011, dan juga tahun 2020, dan masih mencoba bangkit dari keterpurukannya. Kita doakan saja, semoga tipe-tipe seperti BBS CHR, BBS F1, BBS LM, dan juga BBS RS masih ada di pasaran hingga nanti men. Gene Howell mendirikan HRE Wheels pada tahun 78 di California, Amerika Serikat. Berawal sebagai penyuplai untuk mobil-mobil autocross dan balap amatir, HRE Wheels berkembang menjadi salah satu produsen pelek aftermarket untuk mobil-mobil kelas atas dan menjadi langganan modif buat mobil-mobil di film Hollywood seperti Gallardo kuning di Fast 6, Ice Charger-nya Dominic Toretto, R34-nya Brian O'Connor di Fast Furious 2, dan juga Bumblebee di film Transformer. Bahkan sekarang sudah menjadi velg bawaan untuk beberapa supercar di dunia seperti Gumpert Apollo, Salin S7, Zenvo TSRS, Acura NSX, dan juga Tesla. Jika BBS menjadi pabrikan pertama yang bikin velg 3-piece, maka HRE menjadi pabrikan pertama yang membuat velg 3D printing. Gila. Apakah velg ini bisa dipakai jalan? Jawabannya bisa, karena menggunakan bahan aluminium dan alat print dengan teknologi yang sangat tinggi men. Drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on. Race adalah produsen velg asal Jepang yang diperuntukkan untuk balap pro dengan merek andalan mereka, Volk Racing. Race masih menjadi pemasok utama saat ini buat tim-tim balap pabrikan Nissan, Honda, Toyota, dan juga Mazda di setiap seri balap Super GT, GTCC, BTCC, Formula Nippon, Formula Drift, hingga Formula One. Tidak cuma itu, Race juga memproduksi velg khusus untuk tim-tim tuning in-house pabrikan mobil seperti Nismo, Rally Art, STI, Mazda Speed, Toyota Racing Development, dan salah satu vendor utama untuk pembuatan film Fast and Furious Tokyo Drift di mobil Evo merah dan juga Silvia Mona Lisa. Race sendiri ibarat suhu dan juga dedengkot dunia perfelekan aftermarket karena sudah berdiri sejak tahun 73 dan sebagai company pertama di dunia yang memperkenalkan pembuatan velg forged untuk mobil harian, bukan hanya untuk di dunia balap men. Gokil. Project pertama ini dibuat pada tahun 96 berada di bawah line up Volk Racing dengan membuat velg ala-ala mobil balap daya tahan Super Taikyu hingga dinamakan Project Touring Evolution. Dipres dengan mesin 5 ton dengan 7 step proses sampai finishing, menghasilkan velg Touring Evolution dengan desain 6 palang dan juga berat hanya 3,7 kg saja jika disikat menjadi TE37. Sampai saking pengennya velg ini enteng, warna yang dipilih pun warna matte bronze yang tidak memerlukan tambahan warna apapun hingga menjadi salah satu ciri khasnya TE37. Volk Racing TE37 buatan Race diklaim memenuhi rancangan paling ideal untuk sebuah velg balap yang ringan, rigid, dan juga kuat. Tak heran jika banyak yang menggunakan velg ini untuk dipakai drifting, touring, rally, drag race, dan juga lain-lain. Hingga saat ini, banyak bermunculan TE37 dengan jenis berbeda seperti TE37 Gravel, TE37 KCR, TE37 Large, TE37 Saga, TE37 SL, TE37 Sonic, TE37 Ultra, TE37X, TE37 SB, TE37V, TE37 MC, dan juga yang terbaru TE0376061.
Itulah sedikit informasi mengenai produsen-produsen pelek yang terkenal di dunia. Walau sebenarnya masih banyak yang belum bisa gue sebutin men. Kayak Fosun, Rotiform, Borbet, Advan, SSR, NK, Work, dan lain-lain. Tunggu aja di lain waktu untuk pembahasan pelek-pelek yang paling sering dipakai dan paling terkenal di kalangan pecinta otomotif ini men. Oke deh, segitu aja dari gue. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.